Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan membuat video untuk kelompok kita sendiri adalah kelompok 3 mata kuliah konseling multibudaya yang beranggotakan yang pertama Yudea, itu saya sendiri, yang kedua Alpita, yang ketiga Dila, keempat Florentino Charles, kelima Nurul Asifa, yang keenam Fitriani, yang ketujuh Naomi, yang kedelapan Septia, yang kesembilan Basaria Sinaga yang tidak hadir. Baik, langsung saja untuk penanya yang pertama adalah penanya Septia, penjawab adalah Nurul Asifa. Silahkan. Pertanyaan pertama, apa itu konsep budaya pada diri individu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Septia. Konsep budaya pada diri individu. Yang pertama, konsep diri. Konsep diri adalah organisasi dari persepsi diri. Organisasi di sini dimaksudkan dengan bagaimana kita mengenal, menerima, dan menilai diri kita sendiri. Yang kedua, diri individual. Diri individual adalah diri yang fokus pada atribut internal yang sifatnya personal. Kemampuan individual, inteligensi, sifat kepribadian, dan pilihan-pilihan individual. Diri adalah terpisah dari orang lain dan lingkungan. Konsep diri seperti ini disebut sebagai konsep diri yang tidak tergantung. Yang ketiga, budaya dengan diri individual. Budaya dengan diri individual mendesain dan mengadakan seleksi sepanjang sejarahnya untuk mendorong ketidaktergantungan setiap anggotanya pada anggota lain. Baik, untuk pertanyaan yang kedua adalah saya sendiri nanya, menjawab adalah Dila. Baik, pertanyaannya adalah apa saja konsep dari identitas budaya? Baik, saya akan menjawab. B. Konsep dari identitas budaya. Identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang. Kita ketahui batas-batas tak kalah dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri orang lain. Jawaban dari Charles. Identitas budaya. Identitas budaya yang terbentuk dalam kehidupan suatu masyarakat terbentuk melalui beberapa tahap, tetapi sebelum membahas tentang tahap pembentukan identitas budaya ini, terlebih dahulu kita harus memahami secara tepat tentang identitas budaya, karena kerap kali pemahaman tentang identitas budaya itu dikacaukan dengan pengertian identitas sosial yang jelas. Konsep identitas selalu berkaitan dengan peran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah saya sendiri, penjawab adalah Alpita Yeni Patricia. Pertanyaannya adalah apa saja konsep dari perilaku sosial? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yudea, perwakilan dari Basaria. Konsep dan perilaku sosial dimulai dari pengertian perilaku sosial merupakan perilaku yang alami atau natural dan timbul secara spontan dalam interaksi. Sementara itu, Skinner sebagai bapak perilaku sosial behaviorisme menyatakan bahwa perilaku sosial adalah perilaku yang dapat diamati dan determinan dari lingkungannya. Setelah itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial menurut Baron dan Birne dalam Didin Budiman berpendapat bahwa ada 4 kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu yang pertama perilaku dan karakteristik orang lain, yang kedua proses kognitif, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat latar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran. Setelah itu bentuk-bentuk perilaku sosial. Berbagai bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang seperti dalam kehidupan berkelompok, cenderung perilaku sosial seorang yang menjadi anggota kelompok akan terlihat jelas di antara anggota kelompok yang lainnya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir, penanya adalah Fitriani, penjawab adalah Naomi. Silakan.
Baik, saya akan bertanya kepada Nomi. Apa saja konsep dari hubungan antar pribadi dan antar kelompok? Baik, saya akan menjawab. Hubungan antar pribadi dan antar kelompok. Pertama itu, pengertian hubungan antar pribadi ialah hubungan yang melibatkan perasaan antara dua individu atau lebih. Yang poin kedua, fungsi hubungan antar pribadi yang menurut Sanghara adalah berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman orang lain. Poin yang ketiga, pengertian hubungan antar kelompok ialah dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, menyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi. Poin yang keempat, batasan perilaku antar kelompok ialah setiap perilaku yang melibatkan interaksi antara satu atau lebih perwakilan dari dua atau lebih kelompok terpisah. Yang poin terakhir, strategi meningkatkan hubungan antar kelompok. Kelompok yang berkonflik dapat memperbaiki hubungan dengan kelompok lain dengan membina komunikasi melalui 3 cara. Yang pertama, negosiasi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, arbitrase. Baik, sekian dari video kelompok kami, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf.